Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Setianingrum dengan NPM 2064001 dan ada rekan saya Nabila Rodiah dengan NPM 1965001. Kami kelompok 1 akan menampilkan materi mata kuliah etika bisnis, yaitu pelanggaran etika bisnis pada PT PLN Persero. PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PLN adalah sebuah badan usaha milik negara yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal ini PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan pendistribusiannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjualan atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menentukan harga secara sepihak. Pasal 33 Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh pemain utama, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dalam hal ini PT PLN termasuk bagian dari BUMN di mana tugasnya adalah membantu menopang perekonomian di Indonesia. Namun sebagian badan usaha yang melakukan bisnis tentu akan ada tumpang tindih, baik dalam maupun luar perusahaan. Oleh karena itu kami kelompok 1 mata kuliah etika bisnis dan profesi akan mengupas tuntas berbagai macam pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN. Berikut contoh kasus pelanggaran dalam berbisnis yang dilakukan oleh PT PLN. Yang pertama, menentukan harga listrik secara sepihak. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah, swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN itu sendiri. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetaplah ditentukan oleh PT PLN itu sendiri. Kedua adalah pemadaman listrik ketika pelanggan tidak mengalami kendala dalam pembayaran. Krisis listrik memuncak saat PLN melakukan pemadaman secara bergilir di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2018. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih memadamkan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa hingga Bali, yaitu di Bangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2 serta Cilacap. Ketiga, tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan monopoli dikarenakan PT PLN memonopoli listrik nasional, kebutuhan listrik masyarakat yang sangat tergantung pada PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadinya pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Keempat yaitu kecurangan dalam perhitungan penggunaan listrik.
Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, pelanggaran praktikum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata. Pada kebaikannya, pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau pemerintah dapat memperbaiki kerja PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.